Halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Senin tanggal 6 Februari tahun 2023, merupakan pekan biasa kelima. Dan hari ini gereja merayakan pesta wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, seorang imam dan martir. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai ayat 56 dengan perikop Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih karena Yesus yang Engkau utus menjadi sahabat kami. Dia selalu menemani kami. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa bekerja penuh dalam diri kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami. Dan semoga atas teladan martir-Mu Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya yang rela berkorban hingga menumpahkan darahnya demi iman mereka kepadamu, kami pun ingin meneladani sikap hidup mereka yang rela berkorban bagi sesama, selalu berbuat kasih dan tidak mementingkan diri sendiri. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan pesta wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya. Mereka merupakan para martir di tanah Jepang. Santo Paulus Miki adalah seorang imam yang pandai berkhotbah. Ia ditangkap bersama beberapa orang Katolik awam. Mereka disiksa secara kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah hingga memar dan berdarah. Dalam pergulatannya di tengah penganiayaan, Santo Paulus Miki menulis bahwa apakah dengan penyiksaan ini kalian sanggup merampas harta dan kemuliaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kami? Atau sebaliknya, kamu harus bergembira dan mengucap syukur atas kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kami. Sejatinya,
Santo Paulus Miki bersama kawan-kawannya telah menunjukkan iman yang besar kepada Tuhan dan sesama. Ia menjadi seorang martir yang menyadari dirinya sebagai alat Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita kepada umatnya. Dan pada akhirnya, dari atas salib, Santo Paulus Miki terus berkhotbah dengan gagah berani untuk memberi semangat bagi umat Kristiani agar tetap setia pada iman mereka. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan bahwa banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus, dan yang mengesankan ialah mereka percaya bahwa mereka yang membawa orang-orang sakit akan disembuhkan oleh Yesus. Mereka membawa orang-orang sakit kepada Yesus. Perbuatan mereka sangat yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang-orang sakit itu. Selain itu, perbuatan mereka mengungkapkan kepedulian mereka akan sesama yang menderita. Keyakinan akan iman mereka dipenuhi oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit itu karena Yesus mau agar mereka semua sungguh mengalami kasih dan kebaikannya. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita semua yang dipanggil untuk membawa sesama, terutama sesama yang mengalami sakit dan menderita kepada Kristus, dengan cara misalnya kita melakukan kunjungan kepada saudara, sahabat, teman, kenalan yang mengalami sakit, dan juga kita memberi dukungan melalui doa, menghibur mereka sebisa mungkin untuk meringankan beban mereka. Mari adik-adik, kita belajar dari teladan dan perhatian yang Yesus dan orang banyak tunjukkan kepada orang sakit. Semoga kita mau memberi perhatian dan bantuan kepada mereka atau sesama kita yang sakit dan menderita. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.